Oke teman-teman, kali ini kedatangan customer lagi. Ini mobil masih baru ya, baru sekali loh teman-teman. Cuman udah mulai ngerasain dampak negatif. Kacanya kurang nyaman karena faktor kesalahan chemical. Jadi dicoba-coba pakai pembersih-pembersih kaca yang dijual di online. Bukannya enak, malah bikin masalah teman-teman. Jadi silau kalau terkena cahaya dari arah berlawanan, infonya sih. Yang saya khawatir kalau misalkan udah kena cairan kimia itu yang paling riskan itu adalah masalah mengkerut. Kalau ini masih toleransi lah, ada mengkerutnya, cuman nggak terlalu mengganggu dari ownernya, ngerasanya masih oke. Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan masih nyaman. Kalau saya sih terasa, tapi masih memang toleransi lah mengkerutnya. Cuma yang nggak nyaman itu fleknya ini teman-teman. Kacau banget kalau jalan malam, infonya kalau kena cahaya dari arah berlawanan tuh sangat menyilaukan. Dan udah dicoba juga untuk dibersihkan atau dipoles sendiri ya. Cuman chemical yang dipakainya itu nggak bagus karena infonya yang saya dapat itu menggunakan chemical glass polish. Jadi karena dia menurut saya nggak senyawa dengan kaca, itu malah menimbulkan masalah baru teman-teman gitu. Jadi bekas istilahnya malah bisa melukain kaca. Ya kayak gitu aja lah maksud saya. Kalau misalkan si chemicalnya senyawa dengan kaca, artinya dia bisa memperbaiki partikel-partikel yang rusaknya. Kalau misalkan yang nggak senyawa, otomatis dia malah menambah masalah, melukai kaca. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Coba siram dikitin, semprotin, siram-siram dikit, di lap coba Cin. Tuh, seperti ini teman-teman, kurang lebihnya tuh, di lap coba Cin. Ya, nggak beres ya. Coba nanti kita atasin dan hasilnya seperti apa teman-teman ya. Padahal secara pandangan ini mah masih ibaratnya kalau nggak sebelum saya bersihkan air tadi masih normal aja gitu kesannya. Cuman terasa sekali pas pada saat hujan, apalagi malam hari, itu sengsara banget lah kalau untuk pandangan, apalagi mau keluar kota itu bener-bener nggak nyaman ya. Jadi kalau untuk masalah flek seperti ini tuh bisa langsung dibeningin aja teman-teman ya, tanpa ada proses pengamplasan. Karena kalau untuk proses pengamplasan tuh hanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang apabila dia udah mengalami luka baret, gores akibat wiper, udah tebal ya, itu kalau kita beningkan langsung masih yang halus-halus masih kena. Tapi kalau misalnya udah agak dalam, goresannya harus diratakan dulu. Itulah fungsinya untuk proses pengamplasan, untuk meratakan dan menghaluskan goresan. Jadi kalau misalkan udah rata, udah halus, baru bisa dibeningkan teman-teman, dinormalkan kembali. Jadi nggak semua kondisi, nggak semua moles ini harus ada proses pengamplasan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, tahapan-tahapannya teman-temannya. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi ya untuk masalah flek-fleknya. Kita lihat mulai bereaksi ya, si obat ini memperbaiki partikel sifatnya gitu teman-teman. Jadi kalau memolesan ini, pertama chemical harus yang berkualitas, yang senyawa dengan kaca. Jadi dia sanggup memperbaiki partikel-partikel yang rusaknya akibat kontaminasi kimia tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan kontaminasi kimia itu membuat partikelnya rusak, otomatis dia membuat visibilitas jadi nggak normal. Utamanya pada saat malam hari, cahaya dari arah berlawanan itu akan pendar karena partikelnya rusak. Nah di poles ini kita perbaiki. Jadi sifatnya bukan menutupi atau melapisi ya teman-temannya, justru memperbaiki sel-sel partikel yang rusak tadi teman-teman gitu. Dan sifatnya permanen karena dia menyatu dengan kaca, bukan melapisi atau menutupi gitu ya. Oke. Nah kita lihat nih, reaksinya udah terasa ya. Space yang udah dipolesnya terlihat udah mulai lebih normal ya. Kalau misalkan yang belum dipoles, pasti ada perbedaan lah, ada perbedaan teman-teman. Nah kita lihat nih. Nah terus ada yang bertanya lagi, kalau udah dipoles apakah harus dipoles kembali untuk mengatasin atau untuk perawatan segala macam gitu? Enggak teman-teman ya, tergantung dari kemauan aja untuk membersihkan. Intinya tuh yang paling utama adalah hindarin dulu
si kimia-kimia pembersih kaca yang sifatnya negatif itu harus dihindarin dulu agar si kacanya normal dan tidak bermasalah kembali. Nah, selebihnya tinggal perawatan yang benar, teman-teman. Perawatannya sederhana, kita hanya butuh sering-sering dicuci aja, dibersihkan lalu kalau misalkan udah mulai terasa jamuran, nah itu baru dibersihkan menggunakan wax, teman-teman, bukan obat jamur ya, bukan pembersih kaca. Justru yang saya sarankan adalah untuk chemicalnya untuk body. Jadi wax itu efektif untuk membersihkan dan mengkilapkan, jadi kacanya tetap bersih, mengkilap, nggak gampang jamuran. Nah, kalau ada jamur-jamur ringan itu kena, jadi aman. Jadi kondisi kacanya tetap prima, teman-teman, bersih, clear, visibilitas normal. Karena pada dasarnya permasalahan kaca itu hanya pada jamur. Jadi kalau misalkan jamur udah berkembang, udah menutupi lapisan kaca, nah itu udah menghalangi pandangan kita, visibilitas kita, jadi nggak nyaman. Intinya itu aja. Jangankan jamur, kotor aja, teman-teman ya. Coba aja kalau kondisi kaca kalian kotor, kalian nggak bersihkan, kalian coba jalan malam, itu mengganggu sekali pantulan cahaya. Apalagi kaca yang udah mulai berjamur. Kalau jamur mah lebih enak mah di warteg aja, teman-teman. Digoreng itu enak tuh jamur tuh, dipepes. Tapi kalau di kaca sayang nggak bisa. Kalau bisa dipepes mah udah panen saya, teman-teman. Gimana sih reaksinya? Ada perubahan partikelnya udah mulai kena. Nah, udah mulai ada reaksi, teman-teman. Nah, jadi kita coba untuk bagian tengahnya dulu ya, biar kelihatan. Nanti bagian yang belum dipoles sebelah sini, nanti kita cek perbedaannya, teman-teman. Dan utamanya pasti malam ya, lebih enak biar kelihatan bener apa enggak pemolesannya bagus atau enggak. Itu terasa pada saat kita malam hari hujan-hujanan, utamanya sapuan wiper harus clear ya. Oke, simak aja terus videonya, teman-teman ya. Nah, kita cek dulu ya, teman-teman ya. Setelah kita coba untuk pembersihan sebagiannya dulu. Nah, ini pas pada saat kita bersihkan menggunakan air dan kita lihat perbedaannya ya. Bagian atas tuh masih seperti rusak partikelnya. Nah, ini yang udah dipoles, dia langsung bersih, langsung clear. Tuh, dia langsung bersih sendiri, teman-teman. Nah, yang di atas berbeda ya. Tuh, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya, jadi partikelnya udah mulai diperbaiki, jadi udah mulai normal kembali. Tinggal kita menyeluruh aja biar lebih enak lagi, teman-teman. Ya, ini view-nya dari dalam ya, teman-teman ya. Yang udah dibersihkan, tuh terlihat lebih clear. Tuh yang atas, coba dilap yang atasnya, Cin. Yang atasnya dilap pakai tangan kah apa pakai itu? Yang atas, yang bawah udah, yang atas tuh. Nah, terlihat kan kalau udah pakai air, teman-teman, permasalahannya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Coba kita selesaikan sampai finish ya, teman-teman ya. Kalau ini mah tinggal kotor obat aja nih, teman-teman, cuman kotor obat aja. Nah, kalau ini dibersihin nggak bener-bener gitu. Oke, kita finishing dulu ya sampai selesai. Oke, teman-teman, sekarang kita mau coba tes sapuan wipernya dulu ya. Setelah dipoles rasanya seperti apa biar lebih jelas ya. Boleh dicoba, Om, hidupkan wipernya, dinyalakan. Bersih ya, teman-teman ya. Sapuannya udah bersih. Kita tes dari dalam. Semprot lagi, Jin. Oke, coba ya. Ya, coba. Ya. Gimana rasanya perbedaannya, Om? Jauh lah. Jauh ya. Makanya para netizen jangan tergiur dengan yang cairan merah, cairan hijau, bawa aja ke Bro. Masalah kaca mah. Nah, masalah udah. kaca bawa yang ke profesional yang tahu Ya. kerja. Siap, nanti kita ngobrol-ngobrol, Om ya. Ya, boleh. Siap.
Oke teman-teman, sekarang saya bersama ownernya nih. Om, maaf, dengan Om siapa? Edwin. Om Edwin. Om Edwin ini hal yang Om alamin sebelumnya itu kenapa, dan Om itu bisa datang ke sini tuh dari apa gitu, apa informasinya? Bisa diceritain Om? Bisa. Gimana? Jadi awalnya saya kesini itu ke tempatnya Mas Wildan itu karena saya salah pengaplikasian dari obat jamur kaca, Mas. Ya. Yang banyak di pasaran. Banyak di pasaran. Ya, yang sebut saja warna merah sama warna hijau. Ya. Jadi itu saya aplikasikan kemarin malam, ya kan, saya aplikasikan dan ternyata begitu hujan saya coba tes mobil keluar, pendar cahaya sinar dari depan. Silau gitu Om ya, cahayanya buyar kemana-mana ya. Betul. Nah, waktu pendar itu saya pikir dari kualitas karet, tapi ternyata tidak. Itu dari salah obat itu. Dan saya langsung searching dong di YouTube, ya kan, siapa ketemulah channelnya Mas Wildan. Di situ karena dekat rumah juga di daerah Jakarta Timur ya, akhirnya saya datang ke sini. Dan hasilnya dari itu ya langit dan bumi lah, jauh banget. Ya kan. Terlihat perbedaannya Om ya. Tadi kita tes pakai air, sebelumnya kan rasa bener-bener nggak clear. Betul. Begitu kita udah poles, bagian yang udah kita poles pun kita tunjukkan. Ini Om yang udah kita poles, progresnya kelihatan antara yang kita poles sama yang enggak. Tadi kan kelihatan progresnya. Udah selesai kita poles, kita tes sabun wiper, kita cek kualitas karet masih layak atau enggak. Kalau masih layak, ya kita pakai aja, jangan keluar biaya lagi. Nanti sayang kan ya Om. Tadi asumsi Om tadi mungkin karetnya kali untung aja belum diganti. Iya, betul. Kalau diganti kan sayang biaya. Iya, 2 kali. Nah, maaf Om sedikit Om, itu ada cahaya mobil kelihatan perbedaannya. Iya. Mobil pantulan sinarnya. Rasanya gimana? Iya. Nyaman. Jelas ya, bulat cahayanya buat jadi ke mata enak gitu ngeliatnya, enggak, apalagi saya pakai kacamata gitu, jadi sinarnya enggak menyilaukan. Siap. Nah, kita lanjut lagi yang tadi, artinya bagusnya itu enggak salah action dulu, artinya Om tadi pikir karet, nanti kalau Om ganti ternyata enggak efek, ya permasalahan di kaca kan sia-sia. Nah, alhamdulillah sebelum diganti kita poles, kita cek normal, masih layak gitu. Jadi nggak salah analisa, nggak sia-sia, nggak buang-buang uang, sayang. Sebelumnya juga Om cerita ke saya pernah pas pada saat setelah diaplikasikan cairan tersebut, Om coba atasin sendiri ya? Saya jujur aja ya Mas ya. Saya coba untuk atasin sendiri. Akhirnya saya juga punya mesin polis ya kan. Akhirnya begitu salah pengaplikasian, saya belilah ke toko waralaba yang ada dekat rumah saya. Sebotol itu sekitar 40 ribuan. Saya aplikasikan di pad, baru saya polis. Pas saya sapu pakai kanebo, wah lebih parah Mas. Ya itu artinya lebih memang parah. Tidak didasari dengan ilmu dan pengetahuan gitu. Kalau misalkan masalah kaca, memang itu agak riskan Om ya. Itu sensitif sekali kalau misalkan kita nggak tahu cara menanganinya, utamanya dari chemical. Kalau chemicalnya nggak senyawa dengan kaca, dia itu sifatnya kan yang Om tadi sampaikan ke saya itu kan dia untuk polis, dia sifatnya kayak scrub gitu Om. Justru malah kayak buat muka lah. Kayak buat muka gitu, jadi scrub. Jadi justru malah memperkeruh keadaan, malah merusak partikelnya semakin jadi. Nah, alhamdulillah masih saya bisa atasin normal kembali, dan ini hasilnya permanen, beningnya awet selama tidak terkontaminasi cairan kimia, saya jamin bening awet. Nah, kalau kedepannya berjamur kan kita nggak bisa hindari nih, namanya debu dan kotoran, salah satu faktor yang menyebabkan jamuran. Nah, cara ngatasinnya gimana? Itu lebih enak kalau udah dipoles, mudah sekali, cuman pakai wax aja. Wax itu untuk body, bukan untuk kaca. Wax untuk body, dipeperin aja di kaca, dilap microfiber, semprot air sedikit boleh, lap. Itu efektif. Untuk menghilangkan jamur-jamur ringan itu efektif. Jadi kacanya bersih, mengkilap, dan nggak gampang jamuran juga. Nah, intensitasnya terserah sesuai kita enaknya, namanya itu ya males ya. Tantaran yang masalah sih, yang penting selama kontaminasi kimia terhindar, nggak ada reaksi, aman. Cuman masalah jamur seperti tadi, wax aja, simple. Nah gitu kurang lebih teman-teman. Jadi berbagi aja ya, ini video untuk berbagi pengalaman. Jadi mobil baru pun nggak jaminan kalau misalkan nggak akan bermasalah. Jadi buktinya ini Om langsung, bagusnya langsung respon cepat gitu teman-teman. Begitu ngalamin masalah langsung searching, alhamdulillahnya ketemu kita, jaraknya juga masih kejangkau, bisa mampir ke sini, bisa segera diatasin. Lebih parah ya Mas ya, kalau semakin ini lebih ini lagi. Si jamur itu semakin gampang berkembang, semakin lengket, semakin meresap lengket. Nah itu
semakin mengganggu sekali gitu. Cuman yang saya sesali kalau yang pemakaian pembersih kimia itu, yang paling saya sesali itu masalah efek mengkerut doang. Terasa mengkerut ada. Apa itu mengkerut? Nah ini Om nggak terlalu ini ya, terganggu ya, masih normal. Kalau saya terasa banget seperti kayak agak fata morgana sedikit. Itu biasanya seperti koas, jalur-jalur koas. Karena kan sifat kimia itu abrasif, dia mengikis partikel kaca, sehingga kontur kaca seperti memperlunak kaca. Begitu kena cairan dia memperlunak, merubah kontur. Efeknya jadi kayak bebayang tuh, seperti terlihat kayak bekas koas kalau saya lihat. Pakai kuas nggak ngebersihin obat-obat itunya? Iya. Iya, terlihat. Kalau saya sih terlihat. Nah, itu yang saya sesalkan kalau misalkan pakai obat-obatan kimia. Karena petunjuknya memang pakai kuas, Mas. Di itunya harus pakai kuas. Memang harus pakai kuas, karena apa? Keras gitu. Suruh pakai sarung tangan. Iya benar. Pakai kuas, pakai masker, jangan tersentuh tangan, jangan sentuh mata, hindarin dari. Itu artinya apa? Itu kimia-kimia yang keras. Nah, artinya ngerusak partikel kaca. Nah, tadi saya saranin untuk masalah jamur cuma pakai wax aja, itu masih aman. Kita pakai di tangan, nggak perih, nggak gatel, nggak iritasi. Artinya di kaca pun aman. Itu logikanya, Om. Ya, kurang lebih seperti itu pandangan teman-teman ya. Mungkin ada sebagian yang merasa, oh saya pakai ini aman-aman aja. Yaitu asumsi masing-masing, bebas gitu. Cuman kan di sini kan saya berbagi hanya pada yang mengalami masalah-masalahnya aja gitu. Jadi kalian ambil hikmahnya aja, jangan diambil baper teman-teman ya. Mohon maaf nih. Pokoknya pengalaman lah. Udah jangan beli-beli ke tangan ahlinya aja udah jelas. Nah, ini tinggal Om rasain yang keluhan Om jalan malam silau, pendar, kena cahaya, bias. Dirasain, buktiin, nanti infoin ke saya, kirim aja misalkan rasanya seperti apa, testimoninya, biar bener-bener ini benar-benar real ini, bukan settingan. Bukan settingan dan ini real teman-teman. Terima kasih nih yang udah nonton, udah subscribe. Om Edwin juga terima kasih udah berkenan hadir ke workshop saya. Mohon maaf kurang nyaman tempatnya seperti ini. Bukan tempatnya Mas, jadi hasilnya aja kalau saya. Justru itu Om, banyak customer saya dia bilang saya ke tempat Bonafit ya Mas, salon-salon bagus Bonafit begini. Tapi semuanya ke tempat ini. Result oriented aja pokoknya hasilnya. Oh ya benar. Semuanya ke tempat yang begini. Ya, jadi nggak don't just cover apa gimana? Don't book by the cover. Don't just book by the cover gitu teman-teman. Mohon maaf ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Yang penting bukan artinya harus ke saya, bukan. Tapi kan karena se-Indonesia nih Om ya. Itu kan mana mungkin pada mampir ke saya berkunjung. Nah, ini saya berbagi dulu nih teman-teman. Jadi kalau punya cabang? No, belum. Baru hanya yang ngaku-ngaku banyak. Jadi gini Om, kasus jadi ada pernah Polres berantakan disuruh ke sini. Dibilangnya cabang saya. Saya bilang saya nggak ada cabang. Itu saya kenal, cuman bukan tim saya, saya bilang gitu. Jadi saya bagian nyebokin. Nah, kurang lebih gitu. Kalau Om diundang untuk datang ke rumah, pengerjaan kalau jaraknya masih terjangkau, masih cuacanya mendukung, masih oke. Situasinya juga masih senggang. Kalau misalnya lagi full, kita nggak bisa ninggalin tempat, gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini masukan buat saya, buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau poles, karena jaraknya jauh dari saya juga kan nggak mesti ke saya juga. Ini masukan aja. Kalian lihat dari pertama yang paling efektif adalah rekomendasi dari teman, saudara, atau mungkin yang udah pernah ke tempat tersebut. Bagus, itu salah satu cara untuk kita biar nggak salah penanganan, karena udah terbukti gitu. Itu salah satu yang paling efektif. Nah, kedua ya kita lihat reviewnya dia, ulasan mungkin testimoni segala macam. Sama satu lagi yang paling efektif ya skillnya dia nih. Kalau cuman mampu hanya mengatasi jamur, itu agak riskan. Karena jamur itu memang paling ringan. Artinya dia kalau udah nyampe bisa mengatasi baret, tingkatannya udah cakep, udah pro. Karena baret itu paling tinggi ngatasinya, dia sanggup, artinya udah nggak usah ragu lagi gitu. Itu buat pertimbangan aja. Jadi nggak mesti ke saya juga Om. Banyak juga yang bisa ada juga gitu. Jadi buat pertimbangan aja. Jadi jangan sampai salah lihat, wah bagus nih tempatnya luas, mewah, sanggup nggak ngatasin baret poles gitu. Kalau dia nggak sanggup, buat apa kan gitu. Ya jadi ada
pertimbangan gitu aja sih. Jangan sampai kalian ngalamin hal-hal buruk lah. Karena kalian juga sendiri yang merasakan. Kalau masalah kaca samping mah masih bongkar pasang mah gampang om. Depan agak ribet. Udah gitu bener-bener ganggu banget pandangan kita. Oke, terima kasih teman-teman ya yang udah nonton, udah dukung channel saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolong jembatan. Terima kasih Bolo. Terima kasih Bolo. Itu udah saya ngepet sama dia om. Sering makan serangga di apa aja gitu dia. Sering tinggalkan komentar kalian di kolong jembatan. Terima kasih Bolo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.